Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Nahum pasal yang pertama. Judul renungan kita pada hari ini adalah mencari celah. Sebagian siswa beranggapan bahwa mereka yang terkenal akan lebih diperhatikan gurunya, sehingga berpotensi sering ditunjuk. Ini alasan mereka untuk memilih menjadi anak yang kurang aktif. Mereka mencari aman terutama dari guru yang dianggap killer. Memang trik ini tidak selalu membuahkan hasil, sebab mereka justru akan dikenal karena kepasifannya. Ketika Allah mengutus Yunus, orang-orang Niniwe bertobat dan diselamatkan. Namun, tak lama kemudian mereka malah menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Tak heran Nahum mengumandangkan kemurkaan Allah terhadap mereka. Bukan berarti bahwa Allah bosan mengampuni atau habis kesabarannya menghadapi keberdosan umatnya. Allah selalu siap mengampuni, namun demikian Allah membuat batasan waktu untuk memberi kesempatan bagi umat untuk bertobat. Hal ini dilakukannya supaya umatnya tak seenaknya mencari celah dan kemurahan Allah, merasa bebas berlaku dosa dan menganggap Allah akan selalu mengampuni serta tetap memberkati. Lalu Allah menuntut umat memiliki rasa tanggung jawab ke atas hidup mereka masing-masing. Bagi dunia mungkin keberadaan kita tidak dikenal dan kurang dihargai, namun Tuhan mengenal kita secara pribadi. Sebagaimana tak seorang pun luput dari perhatiannya, tak seorang pun juga dapat tersembunyi darinya. Ketika berlaku seenaknya, hati tidak mungkin kita melarikan diri dari konsekuensi di hadapannya. Kita tak mungkin lepas dari murkanya. Karena itu, biarlah peringatannya membuat hati kita gemeter dan rindu untuk hidup kudus dalam kemurahan kasih-Nya. Allah menyelamatkan karena kasih karunia-Nya dan membalas kejahatan dengan hukuman yang setimpal karena keadilannya. Oke, mari kita lihat gitu ya. Nah, mari kita saksikan. Apakah benar Allah tetap berdiam diri ketika umatnya mengalami segala kesulitan? Apakah Allah sudah tidak peduli terhadap kesusahan umatnya? Oke, mari kita baca Nahum pasal yang pertama ya. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Tuhan itu adalah Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu membalas dengan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Dia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Dia menertik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel dijadikannya merana, dan kembang di Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik, Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Dia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya Dia launya ke dalam gelap. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Dia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancangkan kejahatan terhadap Tuhan? Orang yang memberikan nasihat dursila? Beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya dan memberkati engkau, dan akan memutusnya belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau inilah perintah Tuhan, tidak akan lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau, dia telah dilenyapkan sama sekali. Oke, sekarang kita melihat latar belakang kitab Nahum ya. Latar belakang kitab Nahum ini adalah Nahum merupakan salah satu di antara 12 kitab Nabi kecil yang berisi sangat pendek, yang dicatat hanya di dalam 3 pasal saja. Namun walaupun pendek isinya, berita ini begitu penting seperti halnya detik-detik proklamasi yang berisi sangat pendek, tapi juga penting bagi negara kita.
Allah menyatakan murkanya terhadap musuh Israel dan bersumpah untuk menghancurkan dan membinasakan bangsa ini dari atas muka bumi. Nah, nama Nahum muncul pertama kalinya di pasal yang pertama di ayat 1. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Nah, siapakah Nahum sebetulnya? Nama Nahum hanya muncul di pasal ini, tidak ada dukungan dari pasal-pasal lain di seluruh isi Alkitab. Hanya dikatakan Nahum yang berasal dari Elkos. Kalau saudara melihat kesarjanaan Alkitab, sangat sulit untuk menemukan di manakah letak Elkos sebenarnya. Tradisi di gereja timur di abad pertengahan menyatakan bahwa nama Elkos diidentifikasikan sebagai Algus, yaitu nama sebuah tempat yang berlokasi kurang lebih 80 km dari sebelah utara kota Mosul. Mosul adalah kota utara kota di Irak gitu ya. Jerome ini adalah sejarawan bangsa Yahudi di abad pertama. Mengatakan bahwa lokasi Elkos itu berada di Galilea. Berdasarkan kalimat El-Kesi yang nama modernnya saat ini bernama El-Kauzeh. Walaupun berbeda tempat, satu katanya ada di Irak, satu katanya di Galilea gitu ya, jadi berbeda ya. Namun Jerome juga sama-sama menyetujui bahwa Nahum pada saat menulis kitabnya berada di dalam pembuangan Israel Utara. Pembuangan Israel Utara. Di bawah kekuasaan Assyria. Beberapa ahli lainnya mengatakan bahwa Nahum berasal dari Kapernaum, yang juga nama daerah di Israel Utara, berdasarkan kesamaan etimologinya ya. Jadi Nahum, Kaper, Naum. Ada persamaan antara Naum dan Nahum, gitu ya. Tapi, terlepas dari ada yang mengatakan dari Mosul, ada yang mengatakan dari Galilea, ada yang menyatakan dari sama-sama Israel Utaranya, tetapi di Kapernaum gitu ya. Namun walaupun berbeda-beda, maksud dari kitab ini ditulis itu yang lebih penting. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah murka terhadap Niniwe dan segera akan menghancurkannya. Nah, latar belakang sejarah. Penulisan kitab daripada Nahum ini diperkirakan kurang lebih pada tahun 664 sampai 612 sebelum Masehi. Pada masa ini terdapat beberapa peristiwa yang sangat penting. Yang pertama adalah kejatuhan salah satu kota di Mesir yang bernama Thebes di bawah Kekaisaran Assyria. Mesir sebetulnya telah cukup lama berada di bawah penjajahan Assyria. Sebab pada saat itu Raja Assyria yang bernama Esarhaddon tahun 680 dan sampai 668 sebelum Masehi secara singkat menguasai Memphis dan Taharka pada tahun 671 sebelum Masehi. Pada saat tentara Assyria meninggalkan Mesir, maka terjadi kekosongan kekuasaan. Dan kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh Mesir untuk melakukan perlawanan. Setelah Esarhaddon meninggal pada tahun 668, maka tampuk kekuasaan untuk menguasai Mesir dilanjutkan oleh anak laki-lakinya yang bernama Asyurbanipal 668 sampai 627. Kalau saudara melihat raja ini adalah raja yang paling diktator dan paling kejam di antara raja Assyria lainnya. Di bawah kekuasaannya dengan cepat Mesir itu berhasil ditumpas. Kekalahan Mesir itu membawa kerajaan Assyria pada puncak kejayaannya. Setelah Asyurbanipal meninggal, maka kerajaan Assyria berangsur-angsur mengalami penurunan. Sampai akhirnya berhasil ditundukkan oleh musuh sebelumnya yang bernama Babilonia atau Babel. Sampai puncaknya pada tahun 612, Niniwe itu hancur lebur. Nahum menjadi saksi sejarah kejayaan dan kejatuhan kerajaan Assyria, sampai akhirnya musnah dari atas muka bumi. Percaya pada Allah yang pendendam. Nah, sekarang pertanyaannya gini ya, kenapa kok Allah itu begitu murka terhadap Niniwe? Kalau saudara perhatikan di ayat yang kedua, yang berkata bahwa Tuhan itu adalah Allah yang pencemburu, Tuhan itu adalah Tuhan yang pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas pada para lawannya dan pendendam pada para musuhnya. Saudara, bagi orang Kristen ya, membaca ayat ini menimbulkan banyak pertanyaan ya. Bukankah zaman ini gereja sering mengkhotbahkan kalimat Allah kita adalah Allah yang penuh kasih? Berkali-kali terus kita mendengar kasih, 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 kasih. Sangat jarang saat ini kita mendengarkan berita di mimbar yang mengatakan Allah itu adalah Allah yang pembalas.
Allah kita adalah Allah yang pendendam, Allah yang membalaskan hukuman sampai kepada 7 keturunan. Saudara, jarang mimbar ngomong kayak gitu. Jadi kalau misalnya jadi pendeta, terus Anda berteriak-teriak di mimbar modelnya seperti itu, maka orang akan berpikir, ini pendetanya agak kesurupan atau gimana nih ya? Nah, ya toh? Nah, bagaimana penjelasannya? Penjelasannya begini ya. Saudara melihat ya, kalau kasih ke Allah itu begitu besar, namun kesabaran Allah juga ada batasnya. Ada waktunya kasih dan anugerah itu diberikan. Namun juga ada waktunya anugerah itu ditutup. Jikalau bahtera Nuh itu sudah ditutup, saudara-saudara, apakah manusia sanggup membukanya? Tidak, bukan? Kesabaran Allah terhadap manusia berdosa memiliki maksud supaya manusia itu segera bertobat. Kesempatan yang begitu banyak yang diberikan supaya manusia itu menyadari akan segala kejahatannya. Oleh karena itu, jika saudara terus-menerus berbuat jahat dan belum dihukum oleh Tuhan, itu tandanya Allah sedang menanti pertobatanmu. Saya ulangi sekali lagi ya. Oleh karena itu, kalau saudara terus-menerus berbuat jahat dan belum dihukum oleh Tuhan, itu artinya Allah sedang menanti pertobatanmu. Jangan pernah berpikir bahwa Allah itu merestui daripada perbuatan jahatmu. Jangan pernah berpikir itu. Karena Allah yang kudus tidak mungkin menyertai atau merestui daripada dosamu yang kotor. Kasus ini berlaku ya, baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan suatu bangsa atau nasional. Nah, saudara mungkin bertanya-tanya ya, pada waktu Yunus kan pelayanan di Niniwe bertobat ya. Nah sekarang kok Niniwe ini mau dihancur lagi nih, kaitannya apa nih? Nah, jadi begini ya, kurang lebih 150 tahun yang lalu, itu di bawah pelayanan Yunus. Jadi antara Nahum dan Yunus tuh ada selisih 150 tahun. Nah, itu Niniwe memang berhasil diselamatkan. Pada waktu itu Allah mengutus Yunus pergi ke Niniwe. Yunus tidak mau menanggapi panggilan Allah, dan Yunus berusaha lari menjauh dari Allah dan pergi ke Tarsis. Saudara bisa membayangkan begitu bencinya Yunus terhadap nama Assyria yang adalah musuh Israel. Bayangkan ketakutan Yunus terhadap bangsa ini. Bangsa yang terkenal paling biadab, dengan absolut teror bangsa ini menundukkan lawan-lawannya. Maka saudara melihat, Yunus tetap bersikeras tidak mau pergi ke Niniwe kalau Allah sendiri yang mengutusnya. Walaupun Allah sendiri yang mengutusnya. Bukankah lebih baik Yunus mati daripada pergi ke Niniwe? Benar nggak saudara-saudara? Bagaimana mungkin Anda bisa melihat bangsa yang selama ini menyiksa saudara, terus Tuhan mau ngampuni? Saudara kan pengen kalau saudara ada bangsa yang menjajah bangsa saudara, saudara pengen bangsa itu dihancurkan sehancur-hancurnya kan? Sehingga tidak mungkin lagi bisa menjajah daripada bangsa kita. Bukankah seperti itu? Tetapi yang Tuhan lakukan justru mengutus Yunus supaya bangsa yang menjajah, yang kejamnya luar biasa kayak Niniwe ini, supaya pergi bertobat. Ya Yunus tidak maulah. Jadi ketidakmauan Yunus ini menurut saya manusiawi sekali. Tapi dari sini Yunus harus belajar bagaimana Tuhan itu mengasihi orang yang seharusnya dan memang tidak layak untuk dikasihi. Nah sekarang pertanyaannya gini. Kenapa setelah 150 tahun yang berlalu, bangsa Niniwe yang dulunya bertobat, itu kok sekarang dihancurkan Allah lagi? Kelihatannya gini ya, generasi-generasi yang bertobat, itu tidak mengajarkan kepada anak cucunya. Akibatnya setelah godly generation berlalu, orang-orang yang generasinya Niniwe yang mengenal Tuhan itu berlalu, maka muncullah generasi-generasi baru yang tidak mengenal Allah, yang jauh lebih jahat dan lebih kejam dari generasi-generasi yang sebelumnya. Dosa Assyria begitu besar di hadapan Allah, karena terlalu memperdaya dan menindas umat pilihan Allah. Akhirnya Allah sudah tidak tahan lagi dan menyatakan penghukumannya terhadap Assyria. Kalau saudara melihat Allah memakai bangsa ini untuk menghukum Israel yang tidak setia, di dalam Yesaya 10 ayat 5-6, namun tidak berarti, walaupun Allah memakai bangsa ini untuk menghukum umatnya yang tidak setia, lalu Allah membiarkan bangsa ini begitu saja. Tidak. Ada waktunya musuh umat Tuhan akan menunggu giliran untuk dihakimi. Nah, sekarang kita mencoba mempelajari ya hubungan antara Hizkia, Asyur, dan Niniwe. Jadi kita patut bersyukur ya. Di tengah-tengah
kondisi moral bangsa Israel yang begitu gelap dan yang tidak peduli terhadap kerohanian, masih ditemukan seorang raja yang mengasihi Allah. Dan raja inilah yang menjauhkan Israel dari bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala. Cerita selanjutnya kita melihat bahwa para utusan Raja Asyur ini menghina Raja Israel. Karena Raja Asyur mengetahui kalau Hizkia adalah seorang raja yang bekerja giat bagi Allahnya. Jadi saudara tidak usah bingung ya. Hizkia, raja daripada Israel, Asyur itu sama dengan Assyria. Assyria tidak sama dengan Syria. Berbeda. Sedangkan apa hubungan Niniwe? Niniwe adalah ibu kota daripada Asyur atau Assyria. Jadi di sini kita jelas. Asyur adalah sama dengan Assyria. Ibu kota Assyria adalah Niniwe. Assyria tidak sama dengan Syria. Ya, jelas. Maka dikatakan gini ya. Orang-orang Israel di Yerusalem, beginilah yang dikatakan Raja Asyur. Janganlah Hizkia itu memperdayakan kamu. Sebab dia tuh tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Nah ini omongan Raja Asyur pada penduduk-penduduk Israel. Janganlah Hizkia tuh ngajak kamu berharap pada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini, Yerusalem maksudnya, dan tidak akan diserahkan kepada Raja Asyur. Gak usah percaya omongan-omongan Hizkia yang seperti itu. Itu adalah bohong. Nah, dan Raja Asyur mengatakan akan mengadakan perjanjian. Jikalau kamu, yaitu bangsa Israel, berharap padaku, yaitu maksudnya tunduk ya, maka keadaanmu akan sangat baik, berkelimpahan anggur, roti, minyak, dan sebagainya. Maksudnya gini ya, Raja Asyur tuh ngomong, ngapain sih bangsa Israel tuh kok tetap nggak mau menyerah ke bangsa Asyur? Bangsa Asyur ini kekuatannya kan besar. Toh ketika kamu menyerah pun, tak kasih anggur, roti, minyak, tetap tak kasih. Jadi lu surrender lah, menyerahlah kepada bangsa Asyur. Maka kamu tidak akan mati, tidak akan susah-susah, tidak akan bersimbah darah. Gitu ya. Bahkan Raja Asyur dengan sombongnya berkata, apakah pernah Allah bangsa-bangsa lain itu melepaskan negerinya masing-masing daripada Raja Asyur? Raja Asyur bilang, nggak pernah. Selama dia itu menjajah bangsa lain, maka bangsa lain itu pasti tunduk. Allahnya tidak mampu berbuat apapun terhadap bangsa itu. Nah, bangsa Asyur berpikir, Yahweh itu adalah Allah yang kecil, Allah yang tidak mampu berbuat sesuatu untuk menolong daripada bangsa Israel. Terus Raja Asyur ngomong gini, siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapakah? Tidak ada. Sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku. Wah. Jadi maksudnya Raja Asyur, kalau Allah-Allah lain aja tidak sanggup melepaskan bangsanya, siapakah Tuhan di dalam Yerusalem itu yang katanya sanggup melepaskan Israel dari serangan Asyur? Siapa? Nah, di tengah-tengah hinaan-hinaan yang sangat dahsyat ini ya. Terus kemudian Tuhan ngomong gini. Allah mengatakan bahwa Raja Asyur tidak akan memasuki kota Yerusalem. Bahkan jangankan memasuki, menembakkan panah ke sana pun juga tidak akan terjadi. Dia juga tidak akan mendatanginya dengan perisai, tidak akan menimbun tanah menjadi tembok dan mengepungnya. Dan saudara melihat apa yang dikatakan Allah itu benar-benar terjadi. Pada malam itu, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhlah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Dan cerita selanjutnya, setelah Raja Asyur melihat semuanya itu, dia pulang dan tinggallah di Niniwe. Dan Allah mengatakan, pada saat dia sedang sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelech dan Sareser anaknya sendiri membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Saudara, saking bejatnya moral daripada orang-orang Asyurnya, bahkan ketika ayahnya sedang sembahyang loh ya, ini dibunuh sendiri oleh anaknya sendiri. Saudara boleh menjadi bangsa yang besar, tapi tanpa moral yang jelas, maka saudara akan mencelakai dirimu sendiri. Sama seperti kesombongan daripada Sanherib yang mencelakai dirinya sendiri. Apa yang menyebabkan Allah begitu murka terhadap bangsa ini? Jelas. Karena kejahatannya itu sudah begitu luar biasa. Kejahatan apa yang begitu luar biasa? Karena dia menindas bangsa lain dan merendahkan Allah-Allah daripada bangsa lain.
dan juga termasuk merendahkan daripada Yahweh yang dianggapnya tidak akan mampu menolong daripada Yerusalem, tidak akan pernah mampu menolong daripada Hizkia. Ini adalah kemarahan Tuhan yang menggebu-gebu, yang akan menghancurkan daripada Sanherib. Oke, sekarang kita lihat makna dari kisah Nahum 1 ini. Satu ya. Poin pertama, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya hidup dalam keberdosaan. Jadi jikalau ada orang yang berdosa, Tuhan itu akan sayang terhadap dia, dan Tuhan tidak akan membiarkan dia. Tuhan akan menyuruh ada pihak eksternal atau orang lain yang akan menghajar. Sama seperti Tuhan menyuruh Asyur untuk menghajar Israel. Poin satu. Poin dua. Tuhan juga tidak selama-lamanya membiarkan Asyur, bangsa yang menekan bangsa Israel itu, bertindak semena-mena selama-lamanya terhadap bangsa Israel. Tidak. Jadi ada batas waktunya, di mana Tuhan memang pakai pihak lain untuk menghukum kita yang berdosa. Ada batas waktunya. Tidak selama-lamanya. Tuhan itu membiarkan kita itu menderita. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat pada bangsa Asyur. Ini terjadi ketika zamannya Nabi Yunus. Jadi, terhadap bangsa yang bejat sekalipun, Tuhan tetap menyatakan kasih karunia-Nya. Ini poin ketiga. Poin keempat, bangsa Asyur, walaupun pada zamannya Yunus itu bertobat, tidak memelihara rasa takutnya akan Yahweh pada zaman Nahum. Jadi selama 150 tahun, ternyata warisan rasa takut akan Yahweh ini tidak dipelihara dengan baik, sehingga akibatnya mereka menjadi bangsa yang liar, jadi generasi yang liar, jadi generasi yang lebih kejam dari yang sebelumnya. Ini keempat. Kelima, kebesaran, prestasi, kekayaan kita terkadang membuat mata kita itu buta, sehingga kita merasa diri kita tidak butuh Tuhan lagi. Saudara, ini adalah kesalahan yang sangat besar. Ketika saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa, baik itu melalui prestasi, baik itu melalui kebesaran saudara, nama saudara dikenal di mana-mana mungkin, kekayaan saudara ada melimpah ruah, tetapi jikalau Anda tidak memiliki rasa tunduk kepada Tuhan, maka Tuhan bisa menghancurkan semuanya itu. Bahkan hal-hal tersebut akan dipakai oleh setan untuk mengkamuflase supaya Anda tidak bersandar lagi kepada Tuhan. Sama seperti Assyria yang dulunya pernah bertobat, tapi sekarang tidak pernah bersandar lagi kepada Tuhan, dan Tuhan membabat habis seluruh generasinya. Yang keenam, hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, itu mungkin dilakukan oleh Tuhan. Saudara, dalam kasus ini ya, siapakah yang berpikir bahwa bangsa Israel bisa menang menghadapi 185.000 tentara daripada Assyria? Saudara, ini tinggal 15.000 ya 200.000 orang. Bangsa Israel mumet menghadapi daripada bangsa Assyria ini. Tetapi Tuhan langsung cuma mengutus malah Yahweh langsung menghabisi 185.000 orang Asyur. Dan peristiwa ini membuat daripada Sanherib balik kucing. Dan saya yakin ya, peristiwa ini pasti akan sangat-sangat memalukan Sanherib. Sanherib kan tadi bilang ya, mana ada Allah yang bisa membela umatnya. Selama ini kalau Asyur menyerang, bangsa yang diserang Asyur pasti takluk. Allahnya itu gak main, gak bisa bela. Nah, saat ini Sanherib termakan omongannya sendiri. Dia lari terbirit-birit, pulang kembali ke Niniwe. Ternyata di Niniwe ketika dia sembahyang pada dewanya, dibunuh oleh kedua anaknya. Suatu akhir yang ironi. Tuhan akan membuat akhir hidupmu itu sangat ironi jika engkau kurang ajar terhadap Tuhan. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.